2023. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Asia Timur yang diampu oleh Bapak Kamil Soleh, Sarjana Pendidikan Magister Humaniora. Yuk simak video pembelajaran berikut ini. Baiklah, di sini saya akan membahas dinasti-dinasti Cina masa kuno. Yang pertama yaitu ada dinasti Zhou pada tahun 1222 sampai 221 sebelum Masehi. Kerajaan Zhou adalah kerajaan yang berumur panjang dalam sejarah Tiongkok. Pendiri dinasti Zhou yang sebenarnya adalah Zhou Wang, anak dari Zhou Wei-wang. Ia juga yang telah menjatuhkan kerajaan Shang. Zhou Wang adalah seorang raja muda yang menamakan dasar-dasar untuk dinasti Zhou yang berdiri sesudahnya. Dalam kepercayaan Cina, ia dianggap sebagai dewa. Pada masa pemerintahan Zhou Wang, yaitu Zhou Wei-wang, mendapat kehormatan besar karena mempunyai sifat-sifat yang lebih tinggi dari orang lain dan juga mendapatkan kedudukan mulia dalam sejarah Tiongkok. Tidak mengherankan jika ayah dan putra ini yang keduanya menjadi kepala pemerintahan yang arif dan bijaksana. Sedangkan orang ketiga yang dijunjung tinggi dalam kerajaan Zhou adalah putra Wen Wang yang bernama Tan atau Hertog Zhou. 2 tahun setelah menjatuhkan kerajaan Shang, maka wafatlah Wu Wang dalam usia 93 tahun, kemudian digantikan oleh putranya Cheng. Tetapi oleh karena ia masih muda, maka Hertog Zhou, saudara dari Wu Wang, diangkat menjadi wakil dari kaisar muda. Wei Wang bersama putranya Wu Wang dan Hertog Zhou adalah 3 orang besar yang dilahirkan oleh kerajaan Zhou. Dalam masa pemerintahan Wu Wang menjadikan kota Chang'an sebagai ibu kota. Ia memerintah dengan adil dan bijaksana. Untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran kerajaan, Wu Wang membuat kebijaksanaan dalam bidang pemerintahan, yaitu antara lain kekuasaan raja sebagai penguasa tertinggi. Raja dalam menjalankan pemerintahan didampingi oleh Perdana Menteri sebagai penasehat raja. Kerajaan dibagi dalam beberapa provinsi. Selanjutnya yaitu dinasti Qin pada tahun 221 sampai 207 sebelum Masehi. Dinasti Qin, pemerintahan dinasti Qin ini berbentuk kesatuan dengan raja pertama bernama Qin Shi Huangdi. Pada masa pemerintahannya terjadi berbagai pembaruan, diantaranya penghapusan aturan-aturan feodalisme, penghapusan sistem raja fazal, pembentukan provinsi, dan pengangkatan gubernur. Untuk membendung serangan bangsa luar dari utara, dinasti Qin membangun tembok besar Cina. Dalam waktu 30 tahun setelah dinasti Zhou berakhir, negara vasal Qin di bawah pimpinan Cheng telah berhasil menaklukkan 6 negara vasal yang lain dan selanjutnya berhasil mendirikan dinasti Qin. Setelah menjadi penguasa, Cheng menggunakan gelar Shi Huangdi. Memang raja Cheng menganggap dirinya lebih kuat dari 3 raja dan 5 kaisar untuk menunjukkan kebijaksanaan dan kepandaiannya. Ia menggunakan gelar Huangdi, di mana dalam gelar ini terhimpun gelar 3 raja dan 5 kaisar tersebut. Sebutan Huangdi pada umumnya sama dengan kaisar. Oleh karena itu, dinasti ini penting dalam sejarah Cina. Karena dinasti ini berhasil mencetuskan sistem pemerintahan kekaisaran yang dapat berlangsung sampai dengan awal abad 20. Di bawah pemerintahan Shi Huangdi, seluruh Cina berhasil dipersatukan. Pangeran Cheng adalah kepala pemerintahan negara Qin yang berdiri 43 tahun setelah kerajaan Zhou berakhir. Pangeran Cheng menganggap dirinya lebih bijaksana dan pandai dari 3 raja dan 5 kaisar. Dia memakai gelar Huangdi yang diterjemahkan sebagai kaisar. Kelahirannya mengandung suatu dongeng. Sebelum ia menjadi putra mahkota, ayahnya lama diam di suatu negara tetangganya. Salah seorang disandera. Selagi menjadi sandera, si ayah telah menjalin persahabatan dengan seorang saudagar yang bernama Lu Pue. Saudagar tersebut menghadiahkan seorang gundiknya dan gundik tersebut melahirkan Shi Huangdi. Shi Huangdi memegang kendali pemerintahan sejak ia berumur 13 tahun. Ia berhasil melakukan penaklukan karena didukung
oleh dua hal, yaitu negara Qin terletak di Shenxi dan Gansu. Lokasi tersebut menguntungkan Qin karena mudah untuk menyerang negara lain dan mempunyai ahli negara. Xi Huangti juga mengadakan pembagian baru tentang daerah-daerah pemerintahannya. Ia membagikan Qin dalam 36 provinsi yang masing-masing dibagi dalam distrik-distrik dan semuanya bertanggung jawab kepadanya. Sedang undang-undang keras dijalankan dengan tidak pandang bulu. Penasehat Xi Huangti yang terutama ialah Li Su, yang merupakan murid dari Sun Zi. Li Su mengingatkan ajaran-ajaran gurunya tentang sifat buruk manusia dan untuk memperbaiki dengan memberikan pelajaran-pelajaran, melainkan dengan menggunakan hukum-hukum yang berat. Selanjutnya ada dinasti Han. Dinasti Han adalah dinasti kekaisaran Tiongkok pada tahun 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi. Yang kedua berkuasa setelah dinasti Qin dan sebelum zaman tiga negara. Dinasti ini bertahan selama lebih dari 4 abad dan periode selama dinasti ini berkuasa dianggap sebagai zaman keemasan dalam sejarah Tiongkok. Hingga saat ini kelompok etnis mayoritas Tiongkok menyebut diri mereka suku Han dan aksara Tionghoa disebut aksara Han. Dinasti ini didirikan oleh pemimpin pemberontak Liu Bang yang dikenal secara anumerta dengan nama Kaisar Gaozu. Sejarah dinasti ini sempat diselingi oleh dinasti Qin yang didirikan oleh seorang mantan wali penguasa Wang Mang. Periode selingan ini membagi dinasti Han menjadi 2 periode. Yang pertama Han Barat atau Han Awal pada tahun 206 sebelum Masehi sampai 9 Masehi, dan yang kedua Han Timur atau Han Akhir pada 25 sampai 220 Masehi. Kaisar berada di puncak masyarakat Han. Ia tidak hanya memegang tampuk pemerintahan dinasti Han, tetapi juga berbagi kekuasaan dengan bangsawan Tiongkok dan para pemateri pilihan yang sebagian besar berasal dari golongan elit terpelajar. Kekaisaran Han dibagi menjadi daerah-daerah yang secara langsung dikendalikan oleh pemerintah pusat, serta sejumlah kerajaan semi-otonom. Kerajaan-kerajaan ini secara bertahap kehilangan kemerdekaannya yang masih tersisa, khususnya setelah pemberontakan 7 negara. Sementara itu dari masa pemerintahan Kaisar Wu berkuasa 141 sampai 87 sebelum Masehi, pemerintahan Tiongkok secara resmi mendukung ajaran Konghucu sebagai ideologi pendidikan dan politik yang digabungkan dengan kosmologi yang dicetuskan oleh para cendekiawan seperti Dong Zongsu. Kebijakan ini bertahan sampai jatuhnya dinasti Qing pada tahun 1911 Masehi. Dinasti Han menikmati kemakmuran ekonomi dan pertumbuhan pesat ekonomi uang yang sebelumnya diperkenalkan pada masa dinasti Zhou. Koin yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat pada tahun 1919 sebelum Masehi tetap menjadi koin standar Tiongkok sampai masa dinasti Tang. Untuk membiayai perang dan kepermukiman di wilayah perbatasan yang baru ditaklukkan, pemerintahan menasionalisasi industri garam dan besi pada tahun 117 sebelum Masehi. Tetapi memonopoli pemerintahan ini dicabut pada masa dinasti Han Timur. Dinasti Han juga mencatat kemajuan yang signifikan dalam bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Setelah tahun 92 Masehi, para Qasim semakin terlibat dalam panggung perpolitikan istana. Mereka turut campur dalam perebutan kekuasaan antara klan berbagai Maharani dan Ibu Suri, dan hal inilah yang mengakibatkan kejatuhan Han. Wewenang kekaisaran juga ditantang oleh perkumpulan keagamaan Taoisme yang mengobarkan pemberontakan Serban Kuning dan pemberontakan Wudao Midao sesudah kematian Kaisar Li berkuasa 168 sampai 189 Masehi. Para Qasim dibantai oleh para panglima militer. Kemudian para Ningrat dan gubernur militer menjadi panglima perang dan membagi-bagi wilayah kekaisaran. Dinasti Han secara resmi bubar setelah Cao Pi, Raja Wei, merebut tahta dari Kaisar Xian pada tahun 220 Masehi. Selanjutnya ada dinasti Tang menggantikan dinasti Sui yang berumur pendek didirikan oleh keluarga Li. Li Yuan mendirikan dinasti ini pada tahun 618 dan menetapkan Chang'an sebagai ibu kota dinasti ini. Cina pada masa itu merupakan suatu negara kesatuan. Dinasti itu berkuasa hampir 30 tahun. Ada 2 tempat yang paling dapat mewakili telah terbukanya jalan besar menuju dinasti Tang, yaitu Gua Yungyang dan Gua Longmen.
Gua Yongyang berada di Datong, Provinsi Shanxi, dan Gua Longmen berada di Luoyang, Provinsi Henan. Dua tempat ini sama-sama merupakan ibu kota dinasti Wei Utara. Dua tempat ini dapat dilihat sebagai tanda-tanda perpindahan dinasti Wei Utara. Gua Yongyang dan Gua Longmen setelah dinasti Tang berdiri, keadaan tidaklah langsung aman. Selama kurang lebih 6 tahun kekacauan yang diakibatkan oleh pertikaian antar berbagai si pun bercekamuk. Li Yuan dengan dibantu putranya Li Ximin berjuang keras untuk memulihkan perdamaian. Usaha ini akhirnya berhasil dan meletakkan dasar bagi kestabilan politik di sepanjang sejarah dinasti Tang. Pada tahun 626, ia turun tahta dan digantikan oleh putranya Li Ximin yang bergelar Kaisar Tang Taizong pada tahun 626 sampai 649 Masehi. Di bawah pemerintahan Taizong, Tiongkok menjadi negara adikuasa dengan kecerdasannya dalam bidang politik yang mengombinasikan kekuatan militer dan diplomasi serta memecah belah suku-suku di sekitarnya. Ia menjadikan Tiongkok sebagai negara terkuat di Asia Utara. Pada masa kekuasaan Kaisar Tang, Cina mengalami masa gemilang. Negara teratur baik dan pemerintahan berjalan lancar. Hal ini terjadi karena para pegawai negara ini diuji lebih dahulu kecakapannya. Orang tidak dapat menjadi pegawai hanya sebatas atas dasar keturunan semata-mata. Perkembangan sejak masa dinasti Tang secara kasar terbagi dalam 4 tahap, yaitu Tang awal, Tang makmur, Tang tengah, dan Tang akhir. Pada masa dinasti Tang awal tahun 618 sampai 712 Masehi, 4 penyair yang paling terkenal pada masa awal dinasti Tang yaitu Huang Bo, Yang Jiong, Lu Jiaolin, dan Luo Binwang yang dijuluki sebagai 4 bujangga. Masa itu berangsur-angsur membentuk irama puisi yang tetap sehingga penciptaan sejak pada masa dinasti Tang berwajah baru. Masa antara tahun 712 dan 762 adalah masa makmur dinasti Tang, di mana penciptaan sejak pun memasuki masa emasnya. Karya sejak yang diciptakan pada waktu itu juga dianggap bernilai paling tinggi. Pada masa itu sejak bertema luas dengan aneka ragam gayanya. Selanjutnya ada dinasti Song. Adalah salah satu dinasti yang memerintah di Tiongkok antara tahun 960 sampai dengan tahun 1279 sebelum Tiongkok diinvasi oleh bangsa Mongol. Dinasti ini menggantikan periode 5 dinasti dan 10 negara, dan setelah kejatuhannya digantikan oleh dinasti Yuan. Dinasti ini merupakan pemerintahan pertama di dunia yang mencetak uang kertas dan merupakan dinasti Tiongkok pertama yang mendirikan angkatan laut. Dalam periode pemerintahan dinasti ini pula untuk pertama kalinya bubuk mesiu digunakan dalam peperangan dan kompas digunakan untuk menentukan arah utara. Dinasti Song dibagi ke dalam 2 periode berbeda, Song Utara dan Song Selatan. Semasa periode Song Utara pada tahun 960 sampai 1127, ibu kota Song terletak di kota Bianjing. Dan dinasti ini mengontrol kebanyakan daerah Tiongkok dalam mayoritas suku Han. Song Selatan pada tahun 1127 sampai 1279 merujuk pada periode setelah dinasti Song kehilangan kendali atas Tiongkok Utara yang direbut oleh dinasti Jin. Pada masa periode ini, pemerintahan Song mundur ke selatan sungai Yangtze dan mendirikan ibu kota di Linnan, sekarang Hangzhou. Walaupun dinasti Song telah kehilangan kendali atas daerah asal kelahiran kebudayaan Tiongkok yang berpusat di sekitar Sungai Kuning, ekonomi dinasti Song tidaklah jatuh karena 60% populasi Tiongkok berada di daerah kekuasaan Song Selatan dan mayoritas daerah kekuasaannya merupakan tanah pertanian yang produktif. Dinasti Song Selatan meningkatkan kekuatan angkatan lautnya untuk mempertahankan daerah maritim dinasti Song untuk mendesak Jin dan bangsa Mongol. Dinasti Song mengembangkan teknologi militernya menggunakan bubuk mesiu. Pada tahun 1234, dinasti Jin ditaklukkan oleh bangsa Mongol. Mongke Han keempat kekaisaran Mongol meninggal pada tahun 1259 dalam penyerangan ke sebuah kota di Chongqing. Saudara lelakinya Kublai Khan kemudian dinyatakan sebagai Khan yang baru. Walaupun klaim ini hanya diakui oleh sebagian bangsa Mongol di bagian barat. Pada tahun 1271, Kublai Khan dinyatakan sebagai kaisar Tiongkok setelah peperangan sporadis selama 2 dasawarsa tentang Kublai Khan berhasil menaklukkan dinasti Song pada tahun 1279. Tiongkok kemudian disatukan kembali di bawah dinasti Yuan pada tahun 1271 sampai 1368.
Kehidupan sosial semasa dinasti Song cukup bergairah. Elit sosial saling berkumpul untuk memamerkan dan memperdagangkan karya-karya seni berharga. Masyarakat saling berkumpul dalam festival-festival publik dan klub-klub pribadi. Dan di kota-kota terdapat daerah perempatan dengan hiburan yang semarak. Penyebaran ilmu dan literatur didorong oleh pemutakhiran teknik percetakan barok kayu yang sudah ada dan penemuan percetakan huruf lepas pada abad ke-11. Teknologi, sains, filsafat, matematika, dan ilmu teknik pramodern berkembang dengan pesat pada masa dinasti Song, walaupun institusi seperti ujian pegawai sipil telah ada sejak masa dinasti Sui. Institusi ini menjadi lebih menonjol pada periode Song. Hal inilah yang menjadi faktor utama bergesernya elit bangsawan menjadi elit birokrat. Selanjutnya ada dinasti Mongol atau yang dinamakan juga dinasti Yuan. Ini didirikan oleh seorang tokoh bernama Kubilai Khan yang berasal dari Mongol. Ia merupakan pemerintahan asing ibu kota dari pemerintahan dinasti Mongol. Ini berada di wilayah kecil. Kalau kalian ingat, pemerintahan dinasti Mongol ini atau pemerintahan dinasti Yuan ini juga memperluas wilayah sampai ke Indonesia, yaitu pada pemerintahan Kertanegara. Pada masa pemerintahan Singosari, pemerintahan dinasti Mongol ini mencapai masa pemerintahan tertinggi, yaitu pada masa pemerintahannya Genghis Khan yang sampai memperluas wilayahnya sampai keluar wilayah Asia. Yang selanjutnya ada dinasti Ming. Dinasti Ming adalah dinasti Cina asli, dalam arti bahwa dinasti ini didirikan oleh etnis Cina asli. Setelah bangsa Manchu runtuh, maka dengan segera Chu Yuanchang memegang kendali pemerintahan. Chu Yuanchang sebagai pendiri dinasti Ming berasal dari rakyat biasa, tetapi hidupnya diisi dengan hidup di biara Buddhis. Setelah menjadi kaisar, Chu Yuanchang menggunakan gelar Ming Taisu. Ia juga terkenal dengan nama Hung Wu pada tahun 1368 sampai 1398 Masehi. Dengan Nanking sebagai pusat pemerintahnya, istilah Ming berarti cemerlang. Setelah naik tahta, Chu Yuanchang kemudian berusaha untuk menciptakan ketertiban negerinya yang ketika itu masih kacau. Ia mengusir sisa-sisa pasukan Mongol yang ada di Cina pada 1372 Masehi. Hung Wu berhasil meluluhkan lantakan Hung Hu berhasil menguasai Turkistan dan Manchuria. Di Turkistan, Hung Hu harus berhadapan dengan Tamerlane berkat jenderalnya yang terkenal yakni Shu, perompak Jepang yang merampok di pantai timur Cina. Hung Wu mengirimkan pasukan ke Jepang dengan maksud supaya pemerintahan Jepang mau mengekang perompak-perompaknya. Akan tetapi pengusaha pusat lemah sehingga tidak dapat mengendalikan. Utusan Hung Wu sendiri mendapat tantangan dari penguasa-penguasa lokal di sebelah barat. Yang selanjutnya yaitu dinasti Manchu pada tahun 1644 sampai 1911. Digulingkan kaum revolusioner di bawah pimpinan Dr. Sun Yat-sen, dinasti Manchu yang juga dikenal sebagian dinasti Qin merupakan satu dari dua dinasti asing yang memerintah Tiongkok setelah dinasti Yuan Mongol dan merupakan dinasti yang terakhir di Tiongkok. Istilah asing di sini berarti sebuah dinasti pemerintahan non-Han yang dianggap sebagai entitas Tiongkok yang pada zaman dulu. Dinasti Manchu terkenal dengan kebijakan yang memaksa bangsa Han agar menuruti cara berpakaian dan gaya rambut mereka. Gaya rambut bangsa Manchu mencukur rambut bagian depan dan mengepang rambut bagian belakang. Dianggap menjadi sebuah penghinaan oleh bangsa Han yang menganggap rambut ialah turunan yang didapatkan dari leluhur. Pada masa itu, orang Han yang tidak mematuhi peraturan tersebut akan menghadapi hukuman penggal sehingga muncul istilah ingin kepala potong rambut. Dr. Sun Yat-sen merupakan tokoh nasional Tiongkok. Ia sangat berpengaruh dalam sejarah Tiongkok modern. Pada tahun 1905, ia mendirikan Liga Revolusioner Gabungan. Gerakan itu akhirnya membuahkan hasil pada Oktober 1911 ketika dinasti Manchu runtuh karena tidak mampu membendung gelombang pemberontakan. Selanjutnya, latar belakang terjadinya revolusi Cina dan pemikiran Dr. Sun Yat-sen. Revolusi Cina terjadi pada tahun 1911. Revolusi ini muncul oleh kesadaran nasionalisme rakyat Cina yang saat itu sedang dijajah oleh dinasti Manchu atau dinasti Qing.
Dinasti Manchu memerintah secara feodal dan mempermudah rakyat Cina. Keadaan rakyat Cina pada masa pemerintahan dinasti Manchu sangat lemah. Hal ini dikarenakan penindasan oleh bangsawan yang teruk dan lemahnya pemerintahan dari intervensi asing di Cina. Revolusi Cina pertama kali pecah di daerah kantor ibu kota Canton, merupakan pusat perdagangan dan hubungan luar negeri sehingga banyak front baru seperti liberalisme dan nasionalisme yang masuk ke Cina. Siapa saja tokoh-tokoh yang terlibat dalam revolusi Cina? Ada banyak tokoh, tapi yang sangat terkenal yaitu tokoh-tokoh yang terlibat dalam revolusi Cina adalah golongan intelektual seperti Dr. Sun Yat-sen. Salah satu tokoh yang berpengaruh adalah Dr. Sun Yat-sen. Ia mempunyai cita-cita didasarkan pada ajaran San Minchu, yaitu nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme, dan diijabarkan sebagai sebuah ajaran Minsen, yaitu negara nasional. Dalam bahasa Inggris berarti nation, artinya terkandung di dalamnya adalah bangsa dan negara. Hal ini dimaksudkan bahwa Dr. Sun Yat-sen menghendaki adanya satu bangsa dan satu negara. Cina sebagai salah satu kesatuan. Terus kemudian juga ada yang artinya ajaran Winchu, artinya demokrasi. Ini berarti pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara adalah rakyat. Sun Yat-sen menginginkan pemerintahan Cina yang baru adalah republik yang demokratis. Kemudian yang ketiga yaitu Minsen atau sosialisme. Minsen berarti penghidupan. Sun Yat-sen cenderung menerima asas sosialisme sebagai asas penghidupan. Jadi sosialisme berarti juga kesejahteraan rakyat. Artinya seluruh rakyat harus dapat mencari nafkah serba cukup untuk penyelenggaraan hidupnya yang layak. Sekarang kita akan bicara gerakan revolusi langsung. Sebuah revolusi langsung di Cina dengan berhasil melakukan daerah atau puncak dari gerakan ini dilakukan dengan mengorganisir massa untuk melakukan perlawanan merebut satu persatu provinsi yang berada di bawah dinasti Manchu. Hasilnya 17 provinsi bergabung dan menyepakati untuk meninggalkan sistem pemerintahan feodal menuju pembangunan Republik Cina. Nah, itulah penjelasan dari saya tadi. Semoga adik-adik bisa dapat dimengerti dan mudah dipahami. Saya Edwin Zar. Mohon pamit. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.